Selamat siang, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dua topik yang sudah saya pilih, yaitu inflasi yang dari pertemuan 11 dan pengangguran dari pertemuan 12 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkenalan diri tentang saya, lalu penjelasan materi tentang inflasi, contoh soal materi inflasi, jawaban soal materi inflasi, lalu penjelasan materi pengangguran, contoh soal materi pengangguran, dan terakhir adalah jawaban soal materi pengangguran. Sekelas tentang saya, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Safri, nomor induk mahasiswa 24030102030, kelas AK 204, akuntansi PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Materi yang pertama adalah penjelasan dari inflasi. Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung terus-menerus atau continue. Inflasi disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Keadaan yang menyatakan menurunnya nilai uang atau bisa juga disebut dengan perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang bernilai sama. Kriteria inflasi sendiri itu bisa kita golongkan itu kenaikan harga barang yang bersifat secara umum, yang berlangsung secara terus-menerus, jumlah uang beredar melebihi kebutuhan, dan adanya ketidakseimbangan arus uang dan arus barang. Inflasi sendiri itu digolongkan berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga dan juga berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga, inflasi terdiri dari 4 golongan, antara lain yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan itu adalah inflasi dengan tingkat kurang dari 10% per tahun. Lalu inflasi sedang atau sederhana itu adalah tingkat inflasi 10 sampai dengan 30% per tahun. Inflasi tinggi atau high inflation 30 sampai dengan 100% per tahun. Dan yang paling terakhir adalah hyperinflation atau lebih dari 100% per tahun. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya terdiri dari demand pull inflation, yaitu adalah inflasi yang timbul akibat kenaikan jumlah permintaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ketika permintaan naik, sementara penawaran adalah tetap, akan menyebabkan harga menjadi naik. Yang kedua adalah cost push inflation, yaitu adalah inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Yang terakhir adalah import inflation, yaitu peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Untuk mengukur inflasi itu ada beberapa rumus, yaitu berdasarkan indikator indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi itu dihitung itu IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikurangi 100%, di mana IHKN merupakan IHK atau indeks harga konsumen untuk tahun N atau tahun terjadi inflasi. IHKN-1 adalah IHK tahun sebelumnya atau N-1. Yang kedua adalah berdasarkan indikator indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu inflasi dapat diukur dengan IHPBN dikurangi IHPBN-1 dibagi IHPBN N-1 dikali 100%, di mana IHPBN adalah IHPB tahun N dan IHPBN-1 adalah IHPBN tahun sebelumnya atau N-1. Yang terakhir adalah indeks harga implisit atau PDB deflator. Inflasi diukur dengan IHIN dikurangi IHIN-1 dibagi IHIN-1 dikali 100%. Di mana IHIN adalah IHI tahun N dan IHIN-1 adalah IHI tahun sebelumnya atau N-1. Kebijakan makroekonomi untuk mengendalikan inflasi itu terdiri dari dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu antara lain adalah tight money policy, lalu ada juga bisa dengan meningkatkan tingkat suku bunga, dan juga bisa memperbaiki nilai tukar mata uang. Untuk kebijakan fiskal itu dapat
dengan menekan pengeluaran pemerintah dan juga dengan menaikkan pajak. Selanjutnya adalah contoh soal materi inflasi. Di sini saya memberi contoh yaitu pada awal tahun 2023, indeks harga konsumen atau IHK di suatu negara tercatat sebesar 108. Di akhir tahun 2023, IHK meningkat menjadi 118. Selama tahun tersebut, masyarakat merasakan harga kebutuhan pokok seperti bahan makanan, transportasi, dan energi mengalami kenaikan. Pertanyaannya ada yang pertama, hitunglah berapa laju inflasi tahunan yang terjadi. Lalu jelaskan jenis inflasi apa yang terjadi jika kenaikan harga terutama terjadi karena ongkos produksi naik akibat kenaikan harga bahan bakar. Lalu pertanyaan ketiga, sebutkan dampak inflasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Yang kelima adalah apa langkah kebijakan moneter yang bisa diambil pemerintah untuk mengendalikan inflasi tersebut. Kita ke jawaban pertama. Untuk menghitung laju inflasi, kita menggunakan rumus IHK akhir tahun dikurangi IHK awal tahun dibagi IHK awal tahun dikali 100%. Jadi kita bisa menentukan bahwa laju inflasi adalah sebesar 9,26% nilainya. Lalu untuk jenis inflasi yang terjadi, karena inflasi disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan harga energi dan bahan bakar, maka jenis inflasi ini adalah cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi. Soal nomor 3, dampak inflasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bagi masyarakat sendiri itu dapat daya beli masyarakat menurun dikarenakan harga barang kebutuhan pokok akan lebih cepat naik daripada kenaikan pendapatan. Bagi pelaku usaha, biaya operasional meningkat, terutama jika mereka bergantung pada bahan baku impor atau energi. Jawaban yang keempat adalah langkah kebijakan moneter yang bisa diambil pemerintah untuk mengendalikan inflasi tersebut, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter kontraktif. Contohnya adalah menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih memilih menabung daripada belanja dengan cara menurunkan permintaan agregat. Lalu yang kedua juga bisa dengan operasi pasar terbuka, yaitu menjual obligasi pemerintah untuk menyerap uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang ketiga, menaikkan cadangan wajib minimum atau reserve requirement bank. Kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dampak pengangguran bagi perekonomian antara lain adalah pengangguran akan berdampak kepada kondisi politik, sosial, dan ekonomi di masyarakat. Lalu adalah kesejahteraan masyarakat, mengurangi pendapatan masyarakat, mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi jangka panjang, dan juga dapat mempengaruhi GDP di suatu negara. Kalau kita lihat skema pengangguran, itu adalah jadi dari total penduduk itu ada yang masuki usia kerja dan juga ada juga yang bukan usia kerja. Yang masuk usia kerja itu adalah lebih dari atau sama dengan 15 tahun dan bukan usia kerja itu dikurang dari atau sama dengan 14 tahun. Lalu yang masuki usia kerja itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja ini bisa jadi mereka sudah memasuki usia kerja namun mereka tidak mencari pekerjaan seperti sedang menempuh pendidikan atau memang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan lain-lain. Lalu ada angkatan kerja, nah kita fokus di angkatan kerja ini. Angkatan kerja ini ada yang sudah bekerja dan ada yang masih menganggur. Nah, nah untuk menghitung tingkat pengangguran itu juga kita dapat menggunakan rumus jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, kita dapat menggunakan rumus angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100%. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran itu ada berdasarkan penyebab dan juga ada berdasarkan waktu kerja. Berdasarkan penyebab itu ada frictional employment atau natural unemployment, yaitu
Pengangguran ini terjadi akibat perpindahan dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Seseorang keluar dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan lain karena berbagai alasan. Ini terjadi ketika ekonomi mencapai full employment dan disebut juga sebagai pengangguran alamiah atau natural unemployment. Lalu yang kedua adalah cyclical unemployment, yaitu pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi aktivitas ekonomi atau siklus bisnis. Permintaan terhadap tenaga kerja berkurang. Itu terjadi ketika kemunduran ekonomi atau resesi menyebabkan pengangguran seperti ini meningkat jumlahnya. Lalu structural unemployment, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Misalnya, keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Lalu tidak adanya kesesuaian lokasi pencari kerja dengan pencari kerja. Lalu terjadinya perubahan selera hingga perkembangan teknologi yang mengurangi permintaan atas keterampilan tertentu sehingga menaikkan permintaan atas keterampilan yang lain. Lalu yang terakhir adalah technological unemployment, yaitu pengangguran disebabkan oleh peningkatan penggunaan mesin dan kemajuan teknologi sehingga perusahaan mengurangi sumber daya manusianya. Lalu berdasarkan waktu kerja, itu ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang secara nyata dan penuh waktu tidak memiliki pekerjaan. Lalu pengangguran tersembunyi disebabkan karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan sehingga pekerja tidak bekerja secara optimal. Setengah menganggur, angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Lalu pengangguran musiman, yaitu pengangguran terjadi secara berkala pada waktu tertentu, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk mengatasi pengangguran, itu juga ada kebijakan makroekonominya, yaitu fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal antara dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan juga menurunkan pajak. Kebijakan moneternya meningkatkan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga akan turun, investasi akan meningkat, sehingga secara keseluruhan akan mendorong pengeluaran secara agregat. Contoh soal, sebuah kota di Indonesia memiliki jumlah penduduk di usia kerja sebanyak 1 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700.000 orang termasuk dalam angkatan kerja. Dari angkatan kerja tersebut, 630.000 orang bekerja, sedangkan sisanya menganggur. Beberapa pengangguran adalah lulusan perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan sesuai bidangnya, sementara sebagian lain kehilangan pekerjaan karena perusahaan merumahkan karyawan pasca pandemi. Pertanyaannya adalah, hitung tingkat pengangguran terbuka atau TPT di kota tersebut. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis pengangguran yang terjadi dalam kasus ini. Tiga, jelaskan dampak sosial dan dampak ekonomi dari pengangguran. Yang keempat, sebutkan upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran berdasarkan kasus di atas. Jadi untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka, kita dapat menggunakan rumus TPT, yaitu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Angkatan kerja 700.000 orang, jumlah yang bekerja 630.000 orang, sehingga yang menganggur adalah sebesar 700.000 dikurangi 630.000, yaitu 70.000 orang. Sehingga kita dapatkan tingkat penganggur terbuka atau TPT-nya itu sebesar 10%. Yang kedua, jenis pengangguran yang terjadi adalah, itu ada dua kemungkinan, yaitu pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya karena karyawan dirumahkan karena perusahaan mengecilkan operasional pasca pandemi, atau juga bisa jadi pengangguran friksional, yaitu terjadi ketika lulusan baru atau pencari kerja sedang dalam masa transisi mencari pekerjaan sesuai keahliannya. Contohnya lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Dampak sosial dan ekonomi dari pengangguran yaitu adalah dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosialnya adalah meningkatnya angka kriminalitas karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Ekonominya adalah menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Lalu upaya pemerintah itu adalah bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu untuk membantu lulusan baru memperoleh keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Juga bisa memberikan insentif dan subsidi bagi UMKM dan industri padat karya agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja terutama yang terdampak PHK. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.